Halo sahabat Store, kembali lagi untuk kita review sebuah film. Untuk kali ini saya ingin mereview sebuah film yang berjudul Army of One, di mana di film ini diceritakan tentang perjalanan seorang wanita yang terpaksa harus menjadi pembunuh atau psikopat karena ingin membalas dendam atas kematian orang tercintanya. Seperti halnya kata-kata, wanita itu selembut sutra namun segarang singa jika kau menyakitinya. Tanpa memperpanjangkan lagi mukadimahnya, eratkan pandangan kalian, fokuskan pegangan kalian. Dengan seksama kita buka pembahasannya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan pastikan loncengnya itu berbunyi. Terima kasih. Di awal film muncul dua orang lelaki yang mengintip-ngintip rumah orang sambil memegang senjata. Mereka ini adalah anggota kepolisian. Mereka pun berhasil masuk ke rumah itu yang sangat gelap gulita. Di tengah-tengah penyelidikannya, mereka diserang oleh salah satu seorang penghuni di rumah itu yang memakai topeng. Orang yang memakai topeng itu adalah perampok yang sedang diburu oleh pihak kepolisian. Hingga terjadilah perkelahian kembali antara perampok ini dengan pihak kepolisian. Dan ternyata itu adalah bayangan kelam sang polisi. Jadi laki-laki ini bernama Dillon, dia seorang kepolisian, dan wanita ini adalah pasangannya atau istrinya yang bernama Banner, yang mana mereka hendak berlibur. Dan di tengah-tengah perjalanan mereka berjumpa dengan salah satu seorang yang ugal-ugalan dalam membawa mobil. Singkat cerita, mereka pun berjumpa kembali dengan preman yang bernama Bush di sebuah kafe yang menantang Banner. Hingga terjadi perdebatan antara Bush dan Dillon yang tak menyukai sikap Bush pada istrinya. Siapa sih yang suka istrinya diganggu oleh preman? Tentu dia menentangnya. Kemudian datanglah seorang wanita pemilik kafe tersebut, sering dipanggil Mama oleh orang di sana. Dan entah kenapa si Bush ini sangat patuh pada Mama, seperti anjing yang patuh dengan majikan. Singkat cerita, mereka pun telah bermalam di tengah-tengah hutan, tempat yang mereka tuju untuk berlibur. Kemudian terlihat datangnya seorang wanita, dia seorang polisi hutan, di mana polisi itu memberitahukan kepada mereka tentang orang-orang di sana yang nakal. Tentu mereka sangat tahu akan hal itu. Setelah itu mereka pun bergerak untuk masuk ke hutan. Baru setengah perjalanan hujan pun turun dan menyuruh mereka untuk berteduh. Mereka pun berteduh di sebuah rumah kosong di tengah-tengah hutan tersebut. Suasana yang sedang hujan, tubuh pun butuh kehangatan. Mereka pun di rumah kosong itu. Tempatnya seperti itu hal kedua. Walau semak-semak yang namanya hamuk saja. Begitulah kira-kira. Singkat cerita, mereka pun telah selesai di rumah kosong itu. Yang namanya lagi hujan, apalagi suami istri bebas mau ngapain aja, kan begitu. Setelah itu Dillon pun bangkit dari sofa menuju ke toilet. Dan mereka berniat keluar dari rumah itu untuk mencari makan. Sambil menunggu suaminya di toilet, Banner pun berjalan-jalan di rumah kosong itu sambil memperhatikan di sekelilingnya. Dan dia merasa ada keanehan pada rumah itu. Semacam ada yang disembunyikan dan tidak memperbolehkan siapapun untuk masuk. Banner pun melihat satu lemari di dalam rumah kosong itu dan dia merasa aneh dengan lemari itu. Dan dia pun hendak mendorong lemari itu, mengajak si Dillon. Si Dillon tidak mau, Banner pun mendorong sendirian. Dan mereka sangat kaget ketika melihat di belakang lemari itu ada pintu. Dan mereka pun membukanya. Mereka pun sangat-sangat kaget ketika melihat ternyata itu gudang senjata. Mereka pun merasa kalau mereka sekarang sedang berada dalam masalah. Mereka pun hendak pergi dari sana, namun naasnya si Bush datang menabok mereka berdua. Mereka pun disekap dan dianiaya oleh si Bush dengan sangat sadis. Karena mereka semua tahu kalau si Dillon ini adalah pihak kepolisian, mereka mengira kalau si Dillon ini sedang menyelidiki mereka. Mereka berulang kali mengatakan kalau mereka hanya berniat untuk berlibur tanpa ada maksud apapun.
Namun Bush dan anak buahnya tidak mempercayai kalau mereka berdua sedang berlibur, atau melainkan mereka sedang menyelidiki apa yang telah dilakukan oleh pihak Bush. Bush pun dengan sadisnya menembak Dillon di depan si Banner, hingga mereka pun terkapar tewas. Melihat mereka yang dikiranya telah tewas, Bush pun menyuruh anak buahnya untuk membuang mereka ke selokan. Tentu anak buahnya pun dengan segeranya berangkat untuk membuang mayat mereka berdua yang sudah tak berdaya. Kemudian anak buahnya pun mematuhi apa yang telah dikatakan oleh bos ketuanya untuk membuang mereka yang dikiranya telah tiada. Kemudian terlihat dan muncul pelatihan militer seorang wanita, dan ternyata ini adalah si Banner. Dan ternyata si Banner ini adalah wanita militer. Kemudian bayangan itu pun hilang, dan ternyata ini memperlihatkan si Banner yang masih hidup, di mana para perampok itu merasa kalau dia juga telah tewas seperti suaminya. Si Banner pun berusaha melepaskan dirinya, dan dia pun berhasil melepaskan dirinya. Melihat suaminya yang telah tiada, tentu ini sangat mengoyak hati dia, sangat tersiksa batinnya, di mana hilangnya sosok yang sangat dia cintai. Tentu dengan kemarahan yang sangat mendalam, dia pun berniat untuk membalas dendam kepada pembunuh suaminya. Keesokan paginya sebelum dia melanjutkan aksi balas dendamnya, dia lebih dulu mendatangi tenda yang dia bangun bersama suaminya. Dan di sana dia sangat sedih, di mana dia mengenang kembali kisah romantis bersama suaminya dan ketidakpercayaannya bahwa suaminya kini telah tiada. Dan semakin dia mengingatnya, semakin dia sangat marah. Semakin dia mengenangnya, semakin keinginan balas dendamnya yang sangat besar. Dan di sisi lain terlihat para pembunuh suaminya dan Mama. Ternyata Mama ini adalah bos mereka, dan mereka ini adalah kartel-kartel yang bekerja sama dengan Mama dalam bisnis penjual senjata ilegal. Dan pada hari itu Mama menyuruh mereka untuk transaksi penjual senjata secara ilegal. Karena memang itu tugas mereka, mereka pun melaksanakannya seperti biasanya. Dan di sisi lain terlihat Banner yang mulai memanfaatkan backgroundnya sebagai mantan militer untuk balas dendam dengan alat seadanya. Tentu bukan hal yang sulit baginya. Dia pun mulai mengintai satu persatu orang yang telah membunuh suaminya. Dan pertama kali dia datang ke rumah kosong tempat suaminya dibunuh. Dan di sana dia berhasil membunuh satu pembunuh suaminya. Walaupun ada perlawanan, tentu bukan hal yang sulit baginya yang mempunyai background sebagai mantan militer. Setelah dia membunuh salah satu pembunuh suaminya, dia masuk ke dalam rumah kosong tersebut, dan di sana dia kembali flashback di mana terakhir kali dia melihat suaminya dibunuh. Tentu semakin dia mengingatnya, semakin dia sangat marah dan sedih. Semakin dia mengenangnya, semakin keinginan balas dendamnya yang sangat besar. Setelah ia flashback kenangan yang menyakitkan itu, tempat suaminya dibunuh, dia pun keluar dari rumah itu untuk membunuh pembunuh yang telah membunuh suaminya dan mencari tahu siapa otak di balik ini semua. Di sisi lain terlihat si Bush yang melapor transaksinya yang berhasil kepada Mama. Transaksi penjualan senjata ilegal, di mana Mama itu kepala dan otaknya. Di sisi lain terlihat dua pembunuh suami Banner, dan Banner pun terus mengintai mereka berdua. Salah satu dari mereka sedang mengisi minyak, dan salah satu lagi meminta izin untuk kencing. Banner pun memanfaatkan perpisahan mereka berdua. Banner pun menabok kepala pembunuh suaminya itu hingga pingsan. Setelah itu Banner pun melanjutkan aksinya untuk membunuh anggota yang telah membunuh suaminya. Dan terjadilah perkelahian antara Banner dengan anggota salah satu pembunuh suaminya. Pertarungan yang sangat sengit, walaupun pada akhirnya Banner lah pemenangnya, di mana dia berhasil menusuk salah satu anggota pembunuh suaminya itu. Banner pun melanjutkan aksinya dan mengikat salah satu pembunuh yang pingsan tadi digantung di atas pohon, dengan memaksa si anggota pembunuh suaminya ini untuk mengaku siapa otak di balik pembunuhan suaminya itu. Pembunuh itu pun tidak mau ngaku, walaupun Banner terus menyiksa dan memaksa. Bahkan pembunuh ini rela mati daripada dia harus membongkar siapa otak di balik ini. Banner pun memutar otak dan melepaskan si pembunuh ini untuk pergi dengan menggorok kakinya. Tentu ini adalah taktik dari si Banner agar dia bisa mengetahui siapa yang telah membunuh suaminya. Darah itulah yang akan dia ikuti. Sebelum dia mengikuti si pembunuh itu, dia lebih dulu membakar tangki minyak yang ada di sana. Dan di sana terlihat pula ada seorang pemburu yang sedang memburu. Dia bernama Sheriff Bob, dia seorang anggota polisi.
Setelah menuangkan minyak lampu tersebut, banner pun membakarnya dan didengar bunyi ledakan pom bensin oleh pihak Mama. Tentu, Mama pun dengan segera menyuruh Bush ini untuk segera mengecek ke tempat penyimpanan bensin mereka. Dan ternyata itu adalah rencana Banner untuk memancing mereka keluar dari kandangnya. Setelah itu Banner pun mulai mengikuti tetesan darah si pria yang digorok kakinya oleh si Banner, di mana salah satu pembunuh suaminya. Tentu orang ini akan membawa dia ke markas mereka, di mana tempat mereka bersembunyi sebenarnya. Bush yang mengecek asal ledakan dengan menggunakan mobil. Dia sangat kaget ketika melihat salah satu temannya yang terluka. Tanpa dia menyadari, di belakang dia ada Banner yang mencoba masuk ke mobilnya. Banner berhasil menaiki mobil Bush tanpa disadari oleh mereka berdua. Kalau ini adalah siasatnya si Banner untuk mengetahui di mana markas mereka sebenarnya agar dia lebih gampang untuk membunuh mereka semua. Singkat cerita, tibalah mereka di markasnya dan si pria yang terluka itu langsung ditolong oleh temannya, dan si Banner yang berada di belakang mobil, dia langsung turun dari mobil tersebut agar tidak ketahuan. Dan dari kejauhan dia terus memantau sambil memutar kepala untuk memasang taktik apa yang tepat dan rencana apa yang harus dia lakukan. Di dalam rumah itu terlihat Mama yang sangat marah kepada si Bush, di mana dia telah gagal membunuh mereka berdua. Karena Mama ini adalah otak pembunuhan kepada suami si Banner. Dengan berjatuhan satu persatu korban, Mama pun menyuruh salah satu anak buahnya yang memiliki otak di atas rata-rata untuk mengecek siapa sebenarnya sosok Banner ini. Dan dia sangat kaget ketika mengetahui kalau mereka sedang berhadapan dengan wanita yang mantan militer yang memiliki banyak prestasi. Begitupun dengan Mama, dia sangat kaget. Di lain sisi terlihat Sheriff Bob yang terus mencari asal-usul ledakan, dan di tengah perjalanan dia melihat mayat yang tergeletak. Ketika dia memperhatikannya, ternyata itu anak buah Mama. Setelah itu dia pun melaporkan kepada pihak kepolisian yang ada di kantor untuk mengirimkan anggota karena penemuan mayat ini. Tentu wanita yang berada di kantor itu pun mengiyakan. Janganlah bersering, ibunya tak